Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk kali ini materi selanjutnya yaitu mengenai koordinat kartesius. Nah, Ibu harapkan kalian semua sudah memiliki buku yang kemarin Ibu minta, yaitu milimeter block atau buku kotak. Nah, di bab 2 ini ada yang dinamakan dengan koordinat kartesius. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit, nanti kalian tinggal membaca di bukunya, Ibu jelaskan dari buku, dan ada yang harus kalian isi. Nah, apa sih yang disebut koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius itu sebuah alat atau objek yang digunakan untuk menentukan titik pada suatu bidang. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan jarak. Kalau misalkan kalian di kampung kalian, misalkan jarak rumah Aisyah ke jarak rumah Rudi misalkan. Nah, itu berapa jaraknya gitu kan. Nah, untuk ini dalam matematikanya dibuatlah bidang koordinat. Nah, sekarang Ibu ajarkan dulu cara membuat bidang koordinat. Nah, kalian tinggal menggambar di buku kotak kalian. Nah, di sini ini ada yang kuning-kuning. Nah, kalau kalian punya buku berpetak, di situ sudah ada kotak-kotak seperti ini. Kalian tidak usah menggambar kotak-kotak lagi karena sudah ada kalau di buku milimeter block. Nah, kalian hanya tinggal menggambar garis. Nah, garis kartesiusnya saja. Nah, di sini ada garis horizontal dan vertikal. Nah, ada yang lurus ke bawah, ada yang lurus ke pinggir. Nah, kalian tinggal gambar. Nah, di sini ada yang dinamakan sumbu X. Nah, yang miring ke pinggir ini dinamakan sumbu X. Nah, di sini tulis sumbu X. Sedangkan yang lurus ke atas adalah sumbu Y. Nah, ini membentuk garis tegak lurus ya. Jadi ada sudut 90 derajat. Ingat, garis tegak lurus. Nah, lalu untuk angka-angkanya, nah di sini hanya lewat satu-satu. Jadi satu garis, satu garis. Nah, di tepat garisnya kalian garisi di sini 1. Nah, untuk sebelah kanan di sini positif 1 sampai 10 pasti positif, dan nah di sini di ujungnya ada panah. Kalau panah begini berarti ini artinya masih bisa berlanjut, bisa sampai 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, sedangkan ke sebelah kiri ini negatif. Seperti biasa negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4 dan seterusnya. Ini juga ada panahnya, ini masih bisa berlanjut sampai tak hingga. Nah, kalau ke atas juga positif. Nah, ke atas positif, ke bawah negatif. Kalian harus bisa bedakan ya, jangan sampai salah, nulisnya juga harus benar, positif negatif. Nah, untuk jarak kotaknya, ingat jarak kotaknya setiap angka harus sama. Nah, di sini ada titik pusat, di titik pusat 0, titik pusatnya 0, jarak 0 ke 1, 1 kotak, 0 ke negatif 1, 1 kotak juga, 0 ke 1 yang atas 1 kotak, 0 ke negatif 1 yang bawah 1 kotak, terus 1 ke 2 1 kotak juga. Pokoknya jaraknya harus sama, harus 1 kotak 1 kotak. Nah, nanti ini kan gak sesuai ya, yang di buku ini, di buku paketnya gak sesuai. Kalian nulisnya nah seperti ini aja. Nulisnya kalau di buku kalian pas garis banget. Nah, nulisnya pas garis sekali. Jadi gampang, tinggal kalian garisi pakai pulpen. Nah, pas garis, negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3. Ini pas garis di buku kalian. Yang ini tadi agak miring sedikit. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sih menentukan titik koordinatnya? Nah, titik koordinatnya ada yang dinamakan titik koordinat di sini. Misalkan ini titik A, titik B, titik C, D. Nah, ini yang dinamakan titik koordinat. Nah, kita lihat di sini ada jarak.
Di sini ada jarak. Titik A 3 satuan dari sumbu Y. Kita lihat. Titik A ini 3 satuan dari sumbu Y. Gimana ngitungnya? Kalian bisa lihat titik A ini di sini kan. 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Atau bisa dilihat angkanya 3, berarti kan jaraknya. Lalu titik A ini 6 satuan dari sumbu X. Nah, kita lihat dari sumbu X. Ini kan sumbu X. Berarti dari bawah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan dari sumbu X. Jelas ya. Jadi 6 satuan dari sumbu X, atau bisa lihat ini angka 6. Jadi yang dilihat kalau dari sumbu X angka 6-nya di sini. Tapi kalau dari sumbu Y angka 3-nya ya di bawah. Tapi tetap jangan salah artikan. Ini jaraknya yang ditanyakan barusan adalah jaraknya, bukan titiknya. Nah, kalau titiknya beda lagi. Nah, contohnya misalkan ini. Nah, untuk menulis titik seperti ini. Jadi, biasakan titik itu X, Y. Nah, titik itu X, Y. Misalkan ini titik A, dinamakan titik A. Nah, X-nya kita lihat. X-nya 2. Titik A ini 2 X-nya. Berarti 2, nah, Y-nya 6. 2,6. Nah, jadi nulisnya gitu, 2,6. Misalkan yang B ini X-nya 5, nulisnya 5. Y-nya 5 juga, 5,5. Ada lagi G, misalkan di sini G. X-nya itu 5. Jadi X dulu yang harus ditulis, X-nya 5. Terus Y-nya berapa? Y-nya lihat di sumbu Y. Nah, jadi panjang ke sini tuh semua sumbu Y. Sedangkan yang ke pinggir ini semua sumbu X. Y-nya itu negatif 4. Nah, jadi 5, negatif 4. Nah, seperti itu. Jadi harus X, Y. Tidak boleh Y, X. Itu salah nantinya. Berbeda dengan jarak yang tadi ya. Nah, sekarang di sini ada soal. Kalian bisa mengerjakan soalnya. Misalkan tadi titik A 2,6. Jaraknya. Yang kita cari jaraknya contohnya berarti yang atas tadi. Misalkan di sini titik A 2,6. Ya kan? Diisi. Jarak ke sumbu X-nya berapa? 6 satuan. Kebalikannya kan 6 satuan dengan titiknya. Jarak ke sumbu X. Sumbu X di bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ke sumbu Y kan yang ini 1, 2. Berarti ke sumbu X 6 satuan, ke sumbu Y 2 satuan. Jelas ya? Bisa kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kuadran. Nah, ada kuadran 1. Kuadran 1 ini bagian ini semua kuadran 1 kalau kalian membuat koordinat kartesius. Kuadran ini semua bagian 2. Kuadran ini 3, 4. Nah, sekarang bedakan. Gimana sih membedakan kuadran 1, 2, 3, 4? Nah, kuadran 1 nilainya semua positif. Kita lihat X dan Y-nya positif. Karena dia X-nya positif, di sini Y-nya juga positif. Positif dua-duanya. Sedangkan kuadran 2 X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3 berarti di sini X-nya negatif, Y-nya negatif kan? Kuadran 4 Y-nya negatif, X-nya positif. X kebalik, ibu bilang dulu X-nya dulu. X-nya positif, Y-nya negatif. Jelas ya? Nah, itu yang dinamakan kuadran, bagian-bagian. Nah, nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan yang tadi dulu saja ya. Nah, untuk hari ini yang tadi dulu saja, yang ini kalian kerjakan.
Tugasnya kalau misalkan ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ke ibu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.